الأهوال متهمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena berkat curahan nikmatnya pada kesempatan sore kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbabiyah kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puji syukur kehadirat Allah atas izin dan pertolongan Allah di tengah-tengah aktivitas selepas kita mencari nafkah, bekerja, kita diberikan pertolongan nikmat yang sangat agung, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah memberikan kasih sayangnya lewat kita yang hadir, dikumpulkan pada sore kali ini dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi asbabiyah kita diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat tidak terlewat, salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada Sayyidina Agung Baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak yang hadir yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini tadi kami yang telepon, ya kebetulan saya sedang ada tamu. Beliau meminta untuk mengisi kajian pada sore kali ini. Alhamdulillah, ini yang kedua. Dulu Ramadan ya kalau nggak salah, buka puasa kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ya kita semua pada saat ini adalah tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan syukur kita Allah tambah lagi kenikmatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dimuliakan Allah, ada 7 hari esok yang mana hari esok ini kita semua bakal mengalaminya, tetapi tiada ada yang tahu. Ya.
Ada 7 hari esok yang semua manusia bakal mengalaminya. Mana di antaranya? Yang pertama adalah syakaratul maut. Kita semua bakal mengalami syakaratul maut, cuma tidak ada yang tahu kapan. Kalian, Dayan kapan? Besok. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tatkala ajal datang, Ijrail menjemput, tidak ada yang bisa mengakhirkan. Kata Kang Dayan, jangan dulu ya Allah, saya belum nikah. Udah. Oh berarti pengantin baru ini. Ya. Cuma tergantung amal-amalan. Ya. Tergantung amal kita. Kalau kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah matinya husnul khatimah. Karena manusia itu ketika ajalnya dicabut melalui mulut. Ada sebuah riwayat kisah Ijrail datang menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ijrail, cabut nyawanya Kang Dayan. Datanglah itu Ijrail. Datang malam-malam, ya, mau dicabut lewat mulutnya. Mulutnya ngomong, Ijrail, jangan kau cabut lewat mulut ini. Ini kalau hari Selasa suka baca Al-Quran, walaupun seminggu sekali. Suka baca Al-Quran, jangan kau cabut lewat mulut ini. Ya, balik lagi Ijrail, ya Allah, Kang Dayan gak mau dicabut lewat mulutnya, karena mulutnya ngomong, sering dipakai tadarus. Ya sudah, balik lagi, cabut lewat matanya. Ya, datang lagi Ijrail, mencabut ruh dari Kang Dayan lewat matanya. Matanya juga ngomong, ya Jibril, jangan kau cabut lewat mata ini. Matanya sering dipakai melihat Al-Quran, sering dipandangi kepada para habaib, para kiai, para ustad. Balik lagi Ijrailnya. Udah terus bolak-balik. Ijrail nggak ada capeknya. Ya. Ada capeknya, malaikat yang gak kayak manusia. Kata Allah, ya sudah, sekarang tulis asmaku di telapak tanganmu, perlihatkan kepada Kang Dayan. Karena Kang Dayan dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhnya keluar bagaikan mencabut rambut dari adonan tepung. Artinya apa? Gampang. Kan ada manusia yang udah 3 hari 3 malam nggak mati-mati, disiksa oleh Allah. Tatkala sakaratul maut, sakit, ya, bagaikan disisit kulit ari-ari kita. Jangankan kita dicabut nyawa, kena pisau aja sakit. Bahkan ada salah satu waliullah, Umar bin Abdul Aziz, itu minta doanya kepada Allah, ya Allah, sakitkanlah aku ketika sakaratul maut. Kan kita mah Allahumma hawin alaina fi syagaratil maut, ya Allah gampanglah aku ketika sakaratul maut, mintanya gampang. Ini mah seorang wali Allah minta disakitkan ketika dicabut nyawa. Kenapa? Karena untuk mengurangi dosa nanti, siksaan di akhirat. Yang sudah menjadi wali Allah saja minta dicabut nyawanya sakit. Kita mah apa minta Allahumma hawin alaina fi syagaratil maut, ya Allah gampangkanlah ruhku ketika dicabut, ketika syagaratul maut. Jadi tergantung amaliyah ibadah kita. Mudah-mudahan kita nanti tatkala dicabut nyawa, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hari esok yang bakal semua kita ngalamin itu adalah masuk ke liang kubur. Ya, masuk ke liang kubur. Setelah kita meninggal, kita bakal dihantarkan oleh sanak keluarga kita ke dalam kubur. 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur, kembali ke rumahnya masing-masing. Bini balik lagi, pulang lagi, anak kita balik lagi, saudara kita, orang tua kita balik lagi. Ada yang menunggui, ada yang berani menunggu,
Di alam kubur nggak ada, walaupun janji setia sehidup semati. Ya, semuanya juga bakal nggak mau. Maka datanglah malaikat yang mau menanyakan jasad kita yang terbujur di dalam kubur. Kalau amalan kita bagus di dalam kubur, bakal disambut oleh malaikat basar mubasir, malaikat yang memberikan berita kabar gembira. Allah ciptakan makhluk yang sangat bagus, yang sangat ganteng. Siapa kamu? Sangat ganteng sekali. Aku belum pernah melihat kamu di alam dunia. Aku adalah ngajimu selepas kamu bekerja. Aku sedekahmu setelah engkau gajian. Sedekahnya gajian doang. Ya. Aku amaliyah puasamu, makanya aku diciptakan oleh Allah seganteng ini. Nanti bakal ada malaikat yang menanyakan tentang dirimu. Jangan ragu, jangan takut. Aku yang akan menjawab. Enak, ya. Yang akan menjawab siapa? Malaikat. Apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa amalan kita? Amalan kita. Al-yawma naslimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota tubuh kita yang menjawab, mulut dikunci. Sebab mulut masuk suka berbohong. Ayah masih di mana? Pulang kerja kok belum datang? Ini masih di jalan mama, padahal di rumah janda. Bohong kan? Pos 2. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mulut nanti dikunci. Yang berbicara apa? Jempol. Suka berbohong. Bohong padahal lagi di rumah perawan atau janda. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Bakal ngomong semua. Tetapi kalau amalan kita buruk, bermaksiat, tidak melaksanakan taat kepada Allah, nanti setelah yang mengantarkan pulang 7 langkah, datanglah malaikat Jabaniyah yang seremnya minta ampun. Ya. Serem. Emang Ustaz udah ketemu? Lihat banyak serem aja. Gak mau ketemu sama malaikat Jabaniyah. Ya. Allah ciptakan satu makhluk yang sangat jelek. Dikata jasad mayat di dalam kubur. Kamu siapa? Jelek banget. Aku belum pernah melihat makhluk sejelek engkau di alam dunia. Aku adalah jinahmu. Aku adalah maksiatmu. Aku adalah dosa-dosa yang kau perbuat sewaktu di dunia. Makanya aku diciptakan sejelek ini. Nanti ada malaikat yang mau menanyakan tentang, jawab saja sendiri. Tidak ada yang memberi pertolongan kecuali amal kita di dunia. Ya. Jadi untuk apa? Biar kita gampang tatkala sakaratul maut, di antaranya adalah membaca la ilaha illallah. Ya. Sedikit, sehari semalam 1000 kali. Sedikit ya, apa-apa. Sedikit itu kalau cuma dibayangkan, tapi kalau kita dijalankan. Dari sini, setelah motor starter, setelah berangkat keluar dari pos satpam, la ilaha illallah, insyaallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ketika matinya meninggal dalam keadaan menyebut la ilaha illallah, dakhala jannah. Di tengah jalan tabrak meninggal, insyaallah masuk surga dalam keadaan la ilaha illallah. Ya. Bahkan ada seorang ulama. Ini ulama ini mempunyai peliharaannya seekor burung beo. Burung beo kan kalau majikannya ngomong suka ngikutin. Ya, assalamualaikum. Ya, burung beo bilang assalamualaikum aja mahal, 5 juta. Nah Ustaz, assalamualaikum sampai waalaikumsalam, ya gocak. Ya, jangan itu burung beo. Nah, ini Ustaz punya peliharaan burung beo. Assalamualaikum. Ya. Itu burung beo bukan assalamualaikum doang, la ilaha illallah. Ya. Besoknya ini peliharaan kiai ini mati. Tahu kena corona atau apa? Pokoknya mati. Ini kiai nangis. Peliharaan kesayangannya mati, burung beo.
santrinya juga bingung, ini kenapa lebay banget ya Kiai, burungnya mati, nangis enggak berhenti. Ada satu santri yang sompral, yang berani, Kiai biarlah burung yang kemarin mati, kami santri sudah patungan mau membeli burung lagi beok yang lebih mahal ya. Ini Kiai bilang, santri, aku tidak mau digantikan burung yang kemarin mati. Aku menangis dari kemarin bukan karena ditinggal oleh burung yang harganya jutaan, tapi yang aku ingat, yang aku bukan karena burungnya. Karena apa? Takut burung saja yang ketika tiap hari baca la ilaha illallah, assalamualaikum, pinter la ilaha illallah, matinya tidak baca la ilaha illallah. Apa yang menjadi pikir nangisnya Pak Kiai? Takut ini tatkala meninggalnya tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Bukan karena burungnya yang bisa baca la ilallah. Ini Kiai nangis, takut, ya Allah, ketika aku nanti meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita nanti ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, hari esok yang akan kita alami adalah diam di dalam kubur, nunggu kiamat. Ini yang sekarang sudah meninggal, ini lagi nunggu kiamat. Tapi sudah diadab, kalau bukan ahlul ibadah, ahlul jannah sudah diadab sama Allah. Jangankan tadi udah seminggu 2 minggu. Ada kisah nyata, pagi dikubur, sorenya digali mau diotopsi. Jasadnya masih utuh, ketika digali lagi matanya udah keluar, padahal masih utuh. Waktu dikubur masih utuh. Sore mau digali, mayatnya dibuka kembali, matanya sudah keluar, rambutnya yang tadinya hitam memutih. Itu sudah kena ada. Alhamdulillah min dzalik. Bahkan ada kisah nyata juga, kuburan kena jalan itu, kena gusuran jalan ya. Pas barang begitu digali mau dipindahin, ada salah satu kuburan yang masih utuh jasadnya, kain kafannya utuh. Bahkan ketika digali itu wangi. Ya, usut ternyata itu adalah makamnya Marbot. Mungkin suka adzan. Ini nanti yang nanti adzan nanti berbun adzannya. Yang suka baca Al-Quran biasanya tidak dimakan sama belatung. Apalagi yang ini belatung paling doyan sama yang gemuk sih. Kalau saya kurus, jadi belatung nggak kuat giginya. Jadi mayat yang sudah dikubur itu menunggu di dalam kubur, kecuali ahlul jannah itu kuburnya rodok min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Mudah-mudahan kita nanti kelak ketika masuk ke dalam kubur, kuburnya Allah jadikan taman-taman surga. Ya. Yang keempat adalah bangun dari kubur. Semua orang bakal nanti dibangunkan dari kubur. Makanya di antara perkara yang tidak hancur itu adalah tulang ekor, sulbi. Sulbi itu tidak hancur. Di antaranya semua jasad hancur kecuali sulbi, tulang ekor. Karena tulang ekor ini nanti disiram oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal numbuh lagi kita seperti manusia biasa. Seperti manusia itu keluar dari lubang kubur. Itu nanti bagaikan raron. Tahu raron? Keluar dari tanah. Kalau itu manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan seperti itu. Pada lari ketakutan. Kalau kata nadoman orang Sunda, lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka,
Jadi keluar dari dalam kubur itu dalam keadaan telanjang semua, nggak ada rasa malu. Dalam keadaan telanjang, tidak ada satu helai benang pun yang menutupi. Nggak ada rasa malu. Kakunya kamu mah kayak gitu. Oh benar saya. Nggak ada boro-boro ngeliatin kayak gitu. Takut semua. Ya, karena apa? Takut kena adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dikumpulkan di dalam satu tempat namanya padang Masya Allah. Kecuali orang-orang yang beriman, yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tersebut tidak merasa ketakutan, tidak merasa kehausan nanti di padang mahsyar. Ya, mungkin 40 biasanya sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ya, 40. Mudah-mudahan nanti ada takdir dari Allah. Saya akan sambung lagi baru 7 hari yang bakal semua manusia mengalaminya. Ya. Jadi harus dicampur sama kajian kitab fikih. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab fikih, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifullah wa nafa'na wa bi ulumihi wa amidana bi asrarih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurut takbiratul ihram. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari syaratnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat nomor kedua. Rukun sholat nomor kedua. Karena kita kalau sholat tanpa memakai ilmu, mardudatun latub baru ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama, syarat takbiratul ihram itu antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Jadi ketika kita membaca atau melaksanakan takbiratul ihram, menjalankan takbiratul ihram, itu harus memenuhi syarat takbiratul ihram yang 16. Jadi syarat takbiratul ihram itu ada 16. Kalau kita takbiratul ihram itu harus memenuhi 16 syarat ini. Kalau kurang satu, cuma ada 15 atau kurang 2, 14, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Takbiratul ihram merupakan rukun sholat. Mana yang pertama? Antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Berdiri yang bagaimana? Yang lurus tegak. Yang lurus tegak. Contoh, ini kalau sholat tarawih biasanya cepat. Ya bahkan ada yang 7 menit sampai 23 rakaat. Allahu akbar, Allahu amin. Itu tidak ada tumakninanya itu. Express. Jadi ketika kita melaksanakan biasanya begini kan, takbiratul ihram, sholat tarawih baru begini aja, Allahu akbar, lah badannya belum tegak lurus sudah takbiratul ihram, itu tidak sah. Sebab berdirinya tidak lurus. Kalau kata orang Sunda, anceng, belum tegak, udah takbiratul ihram, itu tidak sah. Ya, di dalam sholat fardu, ya, ataupun fardu ain atau fardu kifayah. Kalau sholat sunat, gak apa-apa sambil duduk juga. Kita mampu berdiri, tapi pengen duduk, ya, mungkin atau bukan mungkin, tapi ganjaran pahalanya dipotong. Ya. Itu pun kalau benar syarat rukunnya. Kita mengaji belum bisa sholat pengen sambil duduk. Ya, lagu. Yang kedua, syarat takbiratul ihram itu wa ayyakuna bil arabiyyah. Harus terbukti takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing daerahnya. Orang Padang Allah nan gadang, orang Betawi Allah gede banget. Ya.
orang Inggris pakai bahasa Inggris, itu nanti satu masjid rame. Ada yang pakai bahasa Batak, Sunda, ya, Jawa, ada yang pakai bahasa Padang, ya. Tidak sah takbiratul ihram memakai bahasa selain bahasa Arab. Yang ketiga, wa ayakuna biladil jalalati, harus terbukti takbiratul ihram itu menggunakan lafaz Allah. Tidak boleh takbiratul ihram menggunakan asma Allah yang 99, walaupun itu nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Contoh, Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Tidak boleh, tidak sah. Harus menggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah, ya, asma Allah. Allahu Akbar. Tidak boleh memakai nama selain nama Allah, hatta Asmaul Husna, walaupun itu nama-nama Asmaul Husna yang 99. Wa ayakuna biladil akbar, ya, dan harus terbukti takbiratul ihram itu menggunakan lafaz akbar. Menggunakan lafaz akbar, tidak boleh takbiratul ihram itu menggunakan lafaz selain Allah dan akbar. Seperti apa? Al-Azim. Al-Azim kan maknanya besar juga. Allahu Azim. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, harus menggunakan lafaz akbar. Yang kelima, wa tartibu bainal lafzaini, harus tartib antara dua lafaz. Lafaz mana? Lafaz Allah dan lafaz akbar. Harus tartib. Apa itu tartib? Yang dahulu didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Artinya apa? Mendahulukan yang terakhir. Contoh, Allah apa? Akbarullah. Kan lafaz akbar yang kedua, lafaz Allah yang pertama. Ya, kalau didulukan lafaz akbar itu tidak sah. Allah apa? Lafaz Allah akbar, ya, akbarullah, itu tidak sah. Jadi harus tartib antara dua lafaz, lafaz Allah dan lafaz akbar. Yang keenam, alla yamudahan zatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Hamzahnya lafaz Allah mana? Allah. Seperti mana? Allah. Tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Nanti maknanya beda. Maknanya jadi beda. Di mana Allah? Maknanya. Jadi bahasa Arab itu beda penyebutan, pelafadan bisa merubah makna daripada lafaz tersebut. Antara syukur dan syukur kan beda. Kalau syukur itu pakai shin yang ada titik 3, itu bersyukur sama Allah. Kalau syukur itu mabok, maknanya mabok. Jadi kalau marilah kita bersyukur, marilah kita mabok. Jadi maknanya bisa beda, antara beda penyebutan pelafadan antara huruf di dalam huruf Arab itu bisa merubah makna. Yang ketujuh, wa adamu madiba akbar, tidak boleh memanjangkan baknya di dalam lafaz akbar. Bagaimana? Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita sering mendengar Allahu Akbar, baknya dipanjangin, itu tidak sah. Tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar ketika takbiratul ihram. Yang kedelapan, wa ala yusaddidal ba'i, apa artinya? Tidak boleh memberikan tasdid pada baknya lafaz akbar. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baknya ditekan, diberi tasdid, itu tidak boleh. Yang kesembilan, wa ala yazida wawan sakinatan, tidak boleh
menambahkan waw sukun, waw mati, au mutaharikatan, atau waw yang berharakat bainal kalimataini. Tidak boleh memberikan huruf waw antara lafaz Allah dan akbar. Contohnya bagaimana? Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi tidak boleh menambahkan huruf waw antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Yang ke-10, ala yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Bagaimana contohnya? Wallahu akbar. Ya, jadi bukan Allah, wallahu akbar. Tidak boleh. Yang ke-11, wa ala yakifa bainal kalimataini takbiratul ihram. Wa ala yakifa bainal kalimati takbiri. Tidak boleh berhenti antara kalimat takbir, waqfatan tawilatan, berhenti yang lama, wala qasiratan, dan tidak boleh berhenti yang sebentar. Contoh, Allahu akbar. Itu tidak boleh. Jadi harus nyambung antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Jadi Allah akbar. Tidak boleh. Yang ke-12, wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Tidak harus memberi suara, harus terdengar suara kepada dirinya orang yang sholat semua huruf-huruf takbiratul ihram. Jadi kalau sholat itu harus dilafadzkan, jangan kayak boneka. Tidak boleh, harus dilafadzkan. Sebab apa? Itu adalah rukun qauli takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. Harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau sholat sebagai makmum, kecuali imam agak keras. Ya. Jadi harus terdengar, harus dilafadzkan. Jangan lafadzkan Allahu akbar. Kemudian nomor yang ke-13, wadukhulul waqti bil mu'aqqati. Harus masuk waktu di dalam sholat fardu atau sholat sunat. Jadi takbiratul ihram itu harus masuk waktu sholat. Contoh, ini misalkan sholat maghrib itu jam 6. Ini jam 6 kurang 1 menit kita udah takbiratul ihram lagi. Allahu akbar, baru adzan. Itu tidak sah. Sering ya. Jadi masuknya sepotong. Masuknya sepotong. Enggak enak kalau masuk sepotong. Jadi harus masuk waktu semua. Ya. Allahu akbar. Belum ada enggak komat. Mentang-mentang nanti apa? Bel. Bel. Buru-buru sholatnya dulu ya. Yang ke-14, wa iqamuha halatal istiqbal antak. Jadi takbiratul ihram itu harus ada pada dalam keadaan madhab ke kiblat, ya, sana timur apa barat? Kalau barat ya, harus madhab ke barat. Contoh kita lagi jalan di sono, buru-buru, imam udah walam yakul lahu kufuwan ahad, kita belum parkir ya, belum parkir. Allahu akbar. Tidak boleh, harus menghadap kiblat. Pengen cepet-cepet, belum parkir udah takbir duluan. Jadi harus menghadap kiblat, benar-benar dada kita, ya. Menghadap kiblat, jangan menceng sedikit, tidak usah. Yang ke-15, wa alaihi la bihurufin min hurufiha. Tidak boleh merusak daripada huruf-huruf takbiratul ihram. Seperti orang yang cadel, ya, orang yang cadel. Beda lagi kalau emang kudratnya bawaan. Allahu akbar.
mau kemana? Mau ngambil motor. Ya. Beda lagi. Tapi kalau yang fase tidak boleh dicadelin, ya. Tidak boleh. Itu namanya merusak daripada huruf takbiratul ihram. Tidak boleh. Kalau emang lidahnya fase, mengucapkan lafaz takbiratul ihram harus jelas. Nomor yang berapa tadi? 15, 16 wa ta'khiru takbiratil makmumi an takbiratil imami. Seorang makmum harus mengakhirkan takbirnya setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi jangan menyamai imam Allah, imam juga Allah. Atau membalap bertakbir tentang jadi joki main balap aja, tidak boleh. Harus mengakhirkan takbiratul ihram seorang makmum antara takbirnya si imam, ya. Tidak boleh menyamai bareng, tidak boleh bareng. Jadi begitu Allahu Akbar baru si makmum takbiratul ihram. Yang ke-17 tidak ada sorof, ya. Tadi 16 ya, 16. Jadi ada yang menyebutkan bahwa syarat takbiratul ihram itu 16, ada yang menyebutkan syarat takbiratul ihram itu 17. Jadi kalau yang 17 sama cabang dari yang 16 ini. Jadi intinya ketika kita takbiratul ihram ini harus memenuhi syarat takbiratul ihram yang 16. Ya, di antaranya tadi harus menggunakan dalam keadaan berdiri. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga harus menggunakan lafaz Allah. Yang keempat harus menggunakan lafaz akbar. Yang kelima harus tartib antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Yang keenam tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Yang ketujuh tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Yang kedelapan tidak boleh memberi tasydid pada bak lafaz akbar. Yang kesembilan tidak boleh memberikan huruf waw antara lafaz Allah dan akbar. Yang ke-10 tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Yang ke-11 tidak boleh berhenti, baik panjang, berhenti lama ataupun berhenti sebentar antara dua lafaz. Yang ke-12 harus terdengar, ya, lafaznya. Yang ke-13 harus masuk waktu sholat. Yang ke-14 harus dalam keadaan menghadap kiblat. Ke-15 tidak boleh merusak daripada huruf-huruf lafaz Allah dan lafaz akbar. Yang ke-16 takbiratul ihramnya seorang makmum harus sesudah takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah telah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi yang menyimak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.